bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari di mana Anas menyebutkan hari ini adalah hari di mana yang paling suram dirasakan oleh penduduk Madinah. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam hari-hari terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring di rumah ibunda kita Aisyah, maka hari yang terakhir, 5 hari terakhir sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, berarti Nabi meninggal hari Senin, hari Ahad, hari Sabtu, hari Jumat, berarti hari Kamis itu adalah hari terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi berjumpa atau tidak lagi menjadi imam untuk para sahabatnya. Hari Kamis ini ikhwatul Islam adalah hari yang paling berat dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama malam Jumat dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam sakitnya luar biasa. Kemudian para sahabat yang ada, mereka selalu menunggu baginda yang mulia agar Nabi tetap menjadi imam kepada mereka. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa lagi untuk keluar menjadi imam kepada sahabat-sahabat yang ada. Sehingga hari ini, hari Kamis yang tadi telah kita sebutkan adalah hari terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam untuk para sahabatnya. Kemudian apa yang terjadi? Kenapa Nabi tidak bisa keluar? Nabi sallallahu alaihi wasallam pingsan. Kemudian Nabi sadar. Pertanyaan yang pertama kali keluar dari lisan Nabi, apakah manusia sudah sholat? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mereka belum lagi melaksanakan ibadah sholat Isya, mereka masih menunggu dirimu. Kemudian Nabi kembali pingsan. Kemudian Nabi sadar kembali. Dikala Nabi sadar, pertanyaannya sama, apakah manusia sudah sholat? Kemudian mereka kembali menjawab, belum ya Rasulullah, mereka menunggu dirimu. Kemudian Nabi pingsan. Begitulah selalu. Sehingga di akhirnya sudah terjadi beberapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam pingsan siuman. Maka akhirnya Nabi mengatakan, mur Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar, maka hendaklah dia yang menjadi imam untuk melaksanakan ibadah salat. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha yang ada di samping Nabi mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, perintahkan yang lain. Namun Nabi tidak mau. Nabi hanya ingin yang menjadi pemimpin salat kaum muslimin adalah Abu Bakar As-Siddiq, manusia yang juga paling dicintai oleh Nabi. Nabi cinta kepada anaknya Aisyah, sebagaimana Nabi juga cinta kepada ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan itu adalah ijma' para ulama, manusia yang paling dicintai oleh baginda yang mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan laki-laki, dan kemudian dari kalangan wanita, dari keluarga baginda yang mulia adalah anaknya yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian akhirnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dia datang kepada Umar, wahai Umar, hendaklah kamu yang menjadi imam. Maka Umar tidak mau. Umar mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dirimu yang jadi imam. Engkau yang menjadi imam, wahai Abu Bakar. Abu Bakar bukan berarti tidak mau jadi imam, karena dikala dia mengucapkan takbir Allahu Akbar, dikala dia berdiri di tempat berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bisa menahan perasaannya, karena manusia yang paling lembut hatinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dikala dia mengucapkan Allahu Akbar, maka suara bacaannya tidak terdengarkan lagi. Apa yang terdengarkan? Yang terdengar adalah tangisannya. Bukan berarti dia tidak mau jadi imam, namun dia memiliki hati yang lembut. Dikala dia berdiri di tempat berdirinya Nabi untuk menggantikan posisi Nabi, dia tidak bisa menahan, dia menangis sejadi-jadinya. Sehingga solat yang paling mengharukan adalah solat Isya 5 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, di mana Rasul tidak bisa lagi keluar dari kamarnya, dari rumahnya, dan Abu Bakar yang menggantikan posisi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan mana para sahabat mereka juga tidak bisa mendengarkan suara Abu Bakar membacakan Al-Quran. Yang terdengarkan adalah tangisan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dikala Abu Bakar menangis, maka sahabat-sahabat yang lain pun ikut menangis, karena ini merupakan hari pertama di mana Nabi tidak lagi menjadi imam untuk mereka semua. Kemudian ikhwatal Islam, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi bisa keluar dari rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Hari Jumat sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin parah. Hari Sabtu, hari Ahad, kemudian di pagi Senin, yang mana hari ini merupakan hari terakhir baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam ada dalam kehidupan dunia. Dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sedikit badannya agak sedikit segar,
Dikala Rasulullah SAW melihat para sahabatnya mereka melakukan sholat subuh, sholat fajar di hari Senin tersebut, maka Nabi SAW membuka tabirnya. Kemudian Rasulullah SAW melihat para sahabatnya, sehingga dikala Nabi SAW membuka tabir rumahnya, hampir-hampir saja para sahabat terfitnah. Apa makna para sahabat itu terfitnah? Saking bangganya mereka dengan melihat Nabi SAW, karena mereka merasakan harapan itu masih ada. Nabi akan kembali bersua dan berjumpa dengan kita. Nabi akan kembali berkumpul dengan kita. Nabi akan menjadi imam untuk kita. Nabi akan kembali memberikan ceramah kepada kita semuanya. Sehingga dikala Nabi SAW membuka tabir rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, maka hampir-hampir saja para sahabat mereka terfitnah. Apa makna terfitnah tersebut? Hampir-hampir karena mereka saking bahagianya melihat baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum melihat sahabatnya melakukan salat subuh berjamaah dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan tangannya agar mereka menyempurnakan ibadah salatnya, dan itu adalah senyuman terakhir baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, yang mana setelah itu mereka tidak akan pernah lagi berjumpa dengan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, di hari Seninnya, di waktu duha. Di waktu duha ini ada yang menyebutkan waktu duha awal, ada pula yang menyebutkan di waktu duha akhir. Itu adalah akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal kecuali air liurnya bertemu dengan air liur ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa maknanya? Kita tahu ikhwatul Islam, dikala Rasulullah SAW berbaring di rumah ibunda kita Aisyah, dan Nabi SAW berbaring bukan hanya berbaring di rumah Aisyah, namun berbaring di pangkuan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Keromantisan Nabi SAW sampai akhir kehidupannya, Nabi meninggal di pangkuan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Begitu romantisnya Nabi SAW, karena itu memiliki pesan moral yang indah, yaitu bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana kita selalu melakukan kebaikan, dan kebaikan yang harus kita lakukan yang pertama kali adalah terhadap keluarga kita. Orang yang paling baik adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan orang yang paling baik terhadap keluarganya adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi menyebutkan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik terhadap kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah manusia yang paling baik terhadap istriku. Itu adalah barometer kebaikan. Orang yang paling baik adalah mereka yang paling menghargai istrinya, melakukan kebaikan terhadap keluarganya. Kalau seandainya mereka berlaku baik terhadap manusia, itu biasa. Namun siapa di antara kita yang selalu bisa berbuat baik terhadap istrinya? Dan Nabi contohkan kepada kita bersama, terutama di akhir kehidupan Nabi SAW, yang mana Nabi SAW pun meninggal di pangkuan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah menyebutkan, tidaklah Nabi SAW meninggal kecuali air liurku dan air liur Nabi SAW bersatu. Apa maknanya? Maknanya ikhwatul Islam, dikala Aisyah radhiyallahu taala anha bersama baginda yang mulia, Aisyah yang senantiasa merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah yang sedang berbaring di pangkuan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, maka masuklah saudara Aisyah yang bernama Abdurrahman untuk melihat baginda yang mulia dan juga untuk melihat saudarinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dikala Abdurrahman masuk ke rumah ibunda kita Aisyah, melihat Nabi sedang terbaring di pangkuan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, maka dia sedang menggunakan siwak. Abdurrahman sedang bersiwak. Kemudian dikala Abdurrahman sedang bersiwak, maka Nabi memperhatikan Abdurrahman. Aisyah tahu apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ingin bersiwak. Bahkan di antara salah satu sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah siwak, yang harus kalau seandainya kita bisa menerapkannya, kita terapkan, karena Nabi paling suka untuk bersiwak. Makanya di dalam banyak hadis Nabi menyebutkan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Di dalam riwayat yang lain, inda kulli salah, kalaulah tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu, atau aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali salat. Dan Nabi melakukannya dan menerapkannya. Setiap Nabi berwudu, Nabi bersiwak. Setiap Nabi salat, Nabi bersiwak. Nabi masuk ke dalam rumahnya, Nabi bersiwak.
Nabi bangun di malam hari, Nabi bersiwak, dan di akhir kehidupan Nabi pun Nabi bersiwak. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala memperhatikan pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertuju kepada siwak Abdurrahman. Aisyah bertanya kepada baginda yang mulia, "Ya Rasulullah, apakah mau aku ambilkan siwak tersebut untuk dirimu?" Maka Nabi memberikan isyarat dengan matanya, "Iya." Maka Aisyah meminta siwak tersebut kepada saudaranya Abdurrahman. Kemudian dikala diminta oleh Aisyah, maka Aisyah membuang bagian depannya. Kemudian setelah Aisyah membuang bagian depan yang tadi dipakai oleh Abdurrahman, kita tahu siwak biasanya ada kulitnya. Kulit siwak, kayu siwak adalah kayu yang barokah. Karena itu yang dipakai oleh Nabi SAW, dan itu adalah bagian sunnah Nabi SAW. Kalau kita bisa melakukannya, kita lakukan. Kalau kita tidak bisa melakukannya, jangan hinakan. Itu adalah kaedah di dalam menerapkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi, bagaimanapun kita cinta kepada sunnah Nabi, sebagaimana kita cinta kepada Nabi SAW. Karena Nabi tidaklah menerapkan sesuatu kecuali di sana memiliki makna yang luar biasa. Salah satunya adalah kayu siwak yang susah kita dapatkan dikala kita berada di daerah kita. Mumpung kita ada di sini, kita manfaatkan, kita coba bagaimana menggunakan sunnah Nabi yang mulia SAW. Bersiwak sebelum berwudu, bersiwak sebelum salat, kita manfaatkan, kita coba, dan semoga dengan kita menerapkan yang demikian, keinginan kita untuk mencontoh baginda yang mulia, maka kita mendapatkan pahala karena cintanya kita kepada Nabi dan menerapkan sunnah Nabi SAW. Kemudian ikhwatal Islam, kita tahu siwak, kayu siwak dibuang bagian kulitnya. Aisyah membuang bagian kulit yang nanti setelah dibuang oleh ibunda kita Aisyah, maka digigit oleh ibunda kita Aisyah untuk melunakkan siwak tersebut. Karena siwak sebelum dipakai harus digigit terlebih dahulu di bagian depannya. Kemudian digigit oleh ibunda kita Aisyah. Setelah digigit oleh ibunda kita Aisyah, dilunakkan siwak tersebut, baru diberikan kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah maknanya, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal kecuali air liurku dan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam bersatu, yaitu dikala Aisyah melembutkan kayu siwak. Karena Nabi suka bersiwak, bahkan di akhir kehidupan Nabi, Nabi pun bersiwak sebelum dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan siwak yang sangat indah. Kemudian setelah Rasulullah SAW bersiwak, maka Rasulullah SAW pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Ya Allah, kumpulkan aku bersama para nabi, bersama para ulama, bersama para syuhada, bersama orang-orang saleh. Dikala Nabi mengucapkan doa yang demikian, Aisyah mengatakan, Nabi SAW diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara dunia atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi tidak menginginkan kita, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Nabi lebih memilih berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, terbukti dengan ucapan terakhir yang keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain, karena riwayat ini semuanya dijalurkan atau diriwayatkan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu taala rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allahumma firli, Allahumma arhamni, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah kasihi diriku. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu Nabi pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Nabi diampunkan dosanya oleh Allah. Namun Nabi tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ampunkan diriku, rahmati diriku. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa alhiqni bis-salihin. Kemudian pertemukan aku dengan orang-orang yang saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat jari telunjuknya mengarah ke arah langit sana sambil mengatakan, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Dan itu adalah hari terakhir baginda yang mulia, dan itu adalah ucapan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi meninggalkan kita untuk selama-lamanya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, agar kita tahu kenapa kita sengaja mengisahkan yang demikian, agar kita tahu siapa Nabi kita, agar kita tahu bagaimana cinta Nabi terhadap kita bersama, agar kita tahu bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita tahu bahwa dikala kita berada di dalam agama Islam, semangat mempelajari sunnah Nabi, mempelajari sejarah Nabi, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari.
Dan itulah bentuk cinta kita kepada Nabi SAW. Nabi yang berjuang siang dan malam, Nabi yang berkorban siang dan malam demi siapa? Demi kita sebagai umatnya. Berjuang siang dan malam, berdakwah siang dan malam. Tidakkah kita tahu Nabi dulu adalah seorang pedagang yang kaya raya? Tidakkah kita tahu dikala Nabi menikah dengan ibunda kita Khadijah, Khadijah terkenal dengan kekayaan yang luar biasa. Kemudian dikala Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita menjadi nabi dan menjadi rasul, Nabi tinggalkan itu semua. Kenapa Nabi tidak lagi berdagang? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi mencari dunia? Agar risalah ini sampai kepada kita bersama. Sehingga dikala Nabi diutus menjadi nabi dan menjadi rasul, Nabi tinggalkan itu semua. Tidakkah kita tahu pernah Nabi pernah memakan dedaunan demi siapa? Demi kita. Tidakkah kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tidak keluar asap dari rumahnya? Tidakkah kita tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya makan kurma dan minum air saja? Tidakkah kita tahu itu semua? Begitu perjuangan pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apa pula pengorbanan kita untuk baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita baca sejarahnya? Sudahkah kita mempelajari hadisnya? Sudahkah kita berusaha semaksimal mungkin mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita bangga menjadi umat baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana harapan kita bersama agar kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama baginda yang mulia di dalam surganya, dan semoga Allah kabulkan itu semua. Itulah harapan kita bersama. Kita wajib cinta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun cinta itu ikhwatul Islam selalu kita sebutkan, cinta bukan hanya sekedar dengan kata-kata, namun cinta harus dibuktikan dengan pembuktian. Apa bukti kalian cinta kepada Nabi? Sudahkah kalian belajar sejarah Nabi? Sudah berapa kitab yang kita baca untuk mempelajari sejarah Nabi? Itu yang namanya cinta kepada Nabi. Dikala kita cinta kepada Nabi, sudahkah kita membaca hadis-hadis Nabi? Itu yang namanya cinta kepada Nabi. Dikala kita mengatakan cinta kepada Nabi, sudahkah kita berusaha mengetahui sunnah Nabi? Kemudian kita berusaha untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang namanya cinta kepada Nabi. Cinta bukan hanya keluar dari mulut sahaja, namun cinta juga diterapkan dengan perbuatan dan amalan, sehingga cinta kita tidak menjadi cinta yang bertepuk sebelah tangan. Sehingga selalu kita menyebutkan sebuah ungkapan yang indah, laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Permasalahannya bukan bagaimana kalian mencintai Nabi, tapi permasalahannya bagaimana supaya kalian dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengatakan cinta kepada Nabi, pasti semua kita cinta kepada Nabi. Namun permasalahannya, apakah Nabi sudah cinta kepada kita? Sehingga kita harus bertanya, bagaimana supaya kita dicintai oleh baginda yang mulia? Di antara bentuk kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwatul Islam ada 4 kaidah. Ta'atuhu fima amar, wa tasdiquhu fima akhbar, wajtinabu ma nahaa anhu wa zajar, wa an la yu'badallahu illa bima syara'. Itulah hakikat cinta kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya, besok kita sambung insyaallah bagaimana supaya kita semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap 4 kaidah yang tadi telah kita bacakan. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini dulu pembahasan yang bisa kita sebutkan, dan tidaklah kita melakukan perkumpulan seperti ini kecuali untuk semakin kita mengetahui tentang siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menghabiskan umurnya di kota Madinah, Nabi yang cinta kepada kota Madinah, Nabi yang berdoa kepada Allah, Allahumma habbib ilaina al-Madinah, ya Allah cintakan kepada kami kota Madinah. Nabi cinta kepada kota Madinah, sehingga kita pun wajib cinta kepada kota Madinah, karena Nabi cinta kepada kota Madinah, dan kita cinta kepada apa yang dicintai oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu yang Nabi cinta kepada kota Madinah dan juga cinta kepada penduduknya, sehingga kita pun cinta kepada kota Madinah dan juga cinta kepada penduduknya. Bahkan di antara pesan Nabi di akhir kehidupannya, apa kata Rasul kita yang mulia? Usikum bil ansar. Nabi mengkhususkan wasiat. Di antara salah satu wasiat Nabi tersebut, usikum bil ansar. Wahai kalian sahabatku, wahai kalian umatku, aku berikan kepada kalian wasiat terhadap orang-orang Ansar. Kalau ada di antara mereka yang melakukan kebaikan walaupun sedikit, terima kebaikannya. Kalau ada di antara mereka yang melakukan kesalahan, maafkan kesalahannya. Itu pesan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama, yaitu Nabi berwasiat kepada kita karena cintanya Nabi kepada penduduk Madinah dan juga cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kota Madinah tersebut. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kita paparkan. Yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami, dan kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang tidak pas.
sambil kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan semangat yang indah, semangat untuk mempelajari tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa dikumpulkan bersama Nabi di dalam surganya. Karena di antara salah satu agar kita bisa berkumpul bersama Nabi di dalam surga yaitu sebagaimana kaidah yang kita bacakan tadi yang akan kita paparkan besokan harinya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala terutama dikala kita berada di Masjid Nabawi sebagaimana hadis yang selalu kita sebutkan, barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi kemudian mereka belajar agama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua kita yang ada di sini dihitung sebagai seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ikhwatul Islam agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita bersama. Kalau ada di antara saudara kita yang ingin meninggalkan kota Madinah, semoga Allah memberikan kemudahan kepada mereka. Allah pulangkan mereka kepada saudaranya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan kota Madinah menuju kota Mekah untuk melaksanakan ibadah, semoga Allah memberikan kelancaran dalam ibadah mereka dan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang mereka lakukan. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين اجمعين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك الثبات في الامر. اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك خير ما سأل عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. ونعوذ بك من النار. ونعوذ بك من النار. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا وكل عبادتنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.